ataupun penggunaan. Umur dalam hal ini adalah umur pakai ya. Umur pakai dari suatu aset. Nah, jadi yang menyusut itu nilai si asetnya di buku. Jadi kalau tadi kita sebelumnya cerita soal rumah, karena usia tentu kualitas rumah itu akan menurun. Nah, itulah yang kita hitung, penurunannya seberapa besar. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita punya ketika kita punya revenue dan cost. Iya. Terus ada sih, jadi itu harus ada, jadi harus ada namanya. Kalau kita punya revenue dan cost, apa yang masuk ke revenue kita itu adalah dari hasil penjualan produk, ya, dari sales, kemudian charge service-nya. Kalau kita di Indonesia, kadang kalau kita belanja itu sudah masuk biaya servisnya ke dalam harga belanjaan kita. Tapi kalau di beberapa negara di luar negeri itu belum masuk. Jadi kadang-kadang ada charge of service sekitar 10-20%. Gitu. Dan kadang itu masuk ke typing. Jadi kalau kamu misalnya kerja di restoran, pelanggan itu bayar lagi ke kamu untuk biaya servisnya. Itu yang namanya pendapatan. Kemudian yang namanya cost itu ada cost of goods sold. Yang ini masuk ke upah tenaga kerja, bahan baku, utility, mesin, building, di mana mesin dan building ini tentunya ada depresiasi. Kemudian ada selling cost. Selling cost itu kan masuk ke iklan, komisi penjualan, dan seterusnya. Kemudian ada administration cost, ada salary, ada office rental, ada financial cost, gitu, ada interest paid, dan seterusnya. Ini adalah macam-macam cost yang kita biasa masukkan dan itu kita sebut sebagai cash flow. Namun depresiasi itu sendiri adalah satu sistem yang mengalokasikan biaya terhadap aset, ya, terhadap aset. Jadi ini adalah suatu komponen yang penting dalam perhitungan pajak. Ya, jadi kenapa depresiasi ini menjadi penting selain untuk menghitung kelayakan suatu usaha, juga untuk menghitung pajak penghasilan. Namun jadi secara definisi ini adalah penurunan terhadap nilainya, ya. Dan secara konteks ekonomi ini adalah penurunan market value dari suatu aset karena deterioration atau obsolescence. Nah, penurunan value ini bisa dirasakan oleh owner-nya, ya. Nah, kita kan tahu kemarin konteks ekonomi dan konteks akuntansi. Kalau kalian masih ingat, itu adalah bedanya kalau kita punya usaha di rumah kita sendiri atau sewa, itu perhitungan profitnya akan berbeda, gitu ya. Systematic allocation untuk biaya aset itu bisa didepresiasi. Nah, kalau pengeluaran itu adalah suatu bisnis operasi, ya. Kemudian biaya konsumsi itu biasanya juga dalam waktu yang singkat. Kita bisa menghitung itu. Kemudian beberapa pengeluaran juga berulang. Dan kita nggak bisa kehilangan value, ya. Kita nggak akan kehilangan value, dan kemudian bisnis revenue-nya itu akan selalu melibatkan expenses ini, gitu ya, pendapatannya, karena selalu akan dikurangi dengan expenses atau pengeluarannya.
Dan ini akan mengurangi income tax atau pajak penghasilan. Nah, contohnya adalah tenaga kerja, utility, material, asuransi, gitu ya. Sementara kalau depresiasi itu adalah business cost terhadap kapital aset, ya. Kemudian kapital aset ini akan kehilangan nilai. Kalau tadi kan tidak ya, tidak kehilangan nilai. Kemudian ini kalian juga bisa pelajari lagi ya di slide. Kemudian capital cost itu harusnya ditulis dan didepresiasikan. Ini akan mengurangi pajak penghasilan. Ya, itu kenapa kita harus menghitung depresiasi karena akan mengurangi pajak penghasilan yang harus kita bayarkan. Dan ini adalah non cash cost. Contohnya adalah bangunan, pabrik, mesin, ya. Nah, kenapa sih ini bukan masuk ke cash flow? Karena ini adalah hanya untuk keperluan pembukuan, ya. Hanya untuk keperluan pembukuan. Kita nggak membayar depresiasi, kita nggak mengeluarkan uang untuk biaya depresiasi, tapi secara pembukuan ini akan mengurangi pendapatan kita, ya. Nanti akan ada contohnya. Dan kenapa ini perlu diperhatikan? Karena akan berpengaruh pada pajak penghasilan yang merupakan cash flow. Jadi kalau pajak penghasilan itu dia cash flow, ya, tapi depresiasinya itu sendiri bukan cash flow. Itu catatannya ya. Suatu properti itu bisa didepresiasikan kalau dia digunakan untuk bisnis yang menghasilkan income. Yang kedua adalah punya umur penggunaan, ya, umur penggunaan itu lebih dari 1 tahun, dan propertinya itu harus berupa aset yang kita bisa gunakan, kita bisa pakai, gitu ya, dan cuma ownernya yang bisa untuk mengklaim depreciation expenses ini. Dan kenapa sih engineer itu perlu mempelajari depresiasi? Kalian kan calon engineer ya. Kenapa kok kalian perlu mempelajari depresiasi? Kalau dari diskusi yang barusan, kira-kira kenapa? Dinda Sari. Dina ada? Ada, Bu. Ya, kenapa menurut Dina kita perlu belajar soal depresiasi? Karena depresiasi itu kan metode pembukuan yang memaparkan pengurangan umur aset ya, Bu. Jadi kalau menurut saya tuh kayak biar kita tahu untuk tahu gimana tuh kita tuh mengalokasikan biaya aset untuk penurunan aset, Bu. Untuk penurunan aset, maksudnya gimana? Penurunan pajak terhadap aset itu loh, Bu. Kayak hitung pajaknya. Oke. Ada tambahan dari Dina? Yang lain? Wahyu Febriansyah ada? Wahyu? Iya, Bu. Ada tambahan dari Dina, kenapa sih kok engineer itu perlu mempelajari depresiasi? Kalau nggak perlu, ngapain kita bahas gitu kan? Kenapa, Wahyu? Tadi Dina udah jelasin panjang lebar tuh. Ada tambahan nggak dari Wahyu? Atau cukup aja? Kalau sepemahaman saya cukup sih, Bu. Berarti kamu sepakat sama Dina ya? Ada yang lain?
Mungkin tidak sepakat atau mau menambahkan boleh. Saya tuh belum pernah dengar suaranya Siti Aisyah. Hadir, Bu. Ya, gimana Siti Aisyah? Kenapa sih kita harus belajar soal depresiasi? Kalau dari saya sendiri, itu manfaat mempelajari depresiasi adalah untuk mengurangi resiko kerugian perusahaan, Bu, dari kesalahan penaksiran nilai aset. Artinya, ini adalah terkait dengan investasi ya. Oke, thank you Siti. Jadi memang kita perlu mempelajari depresiasi karena memang ini terkait dengan rancangan keputusan ya. Ada dalam bisnis kita perlu mengambil beberapa keputusan yang tentu akan berpengaruh pada cara investasi dan biaya operasi tahunan. Nah, ini bisa dilakukan dari perspektif pajak penghasilan. Kayak gitu. Jadi itu kenapa kita juga perlu mempelajari depresiasi ini, karena soal pengambilan keputusan tadi. Oke, tipe-tipe properti ini ada tangible dan intangible. Ada yang bisa kasih contoh dan penjelasan apa sih properti tangible dan intangible? Gimbal itu nyata, Bu. Nyata itu gimana maksudnya? Ada wujudnya, Bu. Raffi ya. Oke, ada wujudnya. Contohnya Kayak produk gitu, Bu. produk apa tuh? Ya, yang ada barangnya gitu, Bu. Produk apapun itu, Bu. Aset intangible, aset tangible. Kita bicara properti tangible ya. Apa rumah gitu, Bu. Oke. Kalau yang intangible? Kalau yang intangible kayak apa? Kalau kayak pelayanan servis gitu, jasa, Bu. Layanan servis. Properti. Kalau hak cipta, Bu? Hak cipta. Oke, hak cipta ya. Iya betul. Kalau untuk yang intangible itu yang tidak terlihat seperti misalnya hak cipta. Kalau tangible itu bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dirasakan. Contohnya ya kayak properti yang real property kayak tanah, bangunan gitu ya. Terus kemudian kalau atau personal property kayak equipment, furniture, vehicle kayak gitu. Nah kalau intangible itu dia punya nilai tapi nggak bisa dilihat langsung, nggak bisa disentuh dan contohnya itu kayak paten, hak cipta, trademark, trade name, and franchise. Saya pengen tanya soal franchise. Apa yang kalian ketahui tentang franchise? Saya beberapa kali menguji mahasiswa tentang franchise dan mereka sebenarnya nggak tahu apa itu franchise, tapi mereka bicara soal franchise dan meneliti tentang franchise. Ini mumpung kalian belum ini ya, belum dekat dengan TA, jadi kita perlu luruskan apa sih itu franchise. Franchise itu merek dagang yang diperjualbelikan ya, Bu. Contohnya apa tuh? Contohnya itu kalau dari merek dagang sendiri itu kayak KFC, McD segala macam itu salah satu dari franchise, Bu. Oke. Apa yang jadi mereka tuh kan bermitra ya, biasanya bermitra. Apa yang dimanfaatkan oleh mitranya dari yang punya merek tersebut? Nama dari produk tersebut, Bu, karena kan McD, KFC dan lainnya itu udah punya nama, sehingga kalau mereka lebih memilih menggunakan franchise dibanding membuat brand baru, itu akan lebih menguntungkan karena orang-orang sudah banyak tahu dengan produk tersebut, Bu. Oke, hanya nama? Nama bisa juga pengalaman dari apa yang udah si pemilik nama itu punya. Kayak biasanya dalam franchise itu ada di awal-awal itu pelatihan-pelatihan bagaimana standar operasional merek dagang tersebut
yang berjalannya merek dagang tersebut, Bu. Ya, ada lagi? Izin menambahkan, Bu. Dani. Ada lagi tuh selain yang itu mau menambahkan aja dari jaringan bisnis yang dimiliki usaha-usaha kecil gitu, Bu. Jadi ibarat ada ikatannya gitu, Bu. Yang saya tahu. Betul. Konkretnya seperti apa contohnya? Ya, contohnya semisal kayak usaha-usaha kecil yang awalnya punya modal-modal gitu, cuma dia bingung untuk ngebangun usaha apa. Terus dengan dia ikut franchise, terus dia ibarat kayak ngebeli franchise tersebut, jadi ya dia tinggal menggunakan ide-ide dari franchise tersebut, tapi dia ada jaringannya gitu tuh. Contohnya Contoh? kayak di Janji Jiwa itu kan pasti, di Kopi Janji Jiwa itu kan pasti ada kayak bukan nomor urut ya, kayak lebih ke nomor seri gitu loh, Bu. Kalau di sini kan ada kayak Janji Jiwa nomor 100 sekian, Janji Jiwa nomor 127 apa Janji Jiwa nomor 128 gitu. Itu kan berarti kayak urutan sebagai ikatannya juga gitu tuh. Oke, thank you Dani. Tapi bukan usaha kecil, saya luruskan ya, bukan usaha kecil yang membeli nama ya. Tapi memang orang itu benar-benar beli franchise itu adalah the whole of the body dari franchise itu sendiri, dari perusahaan itu sendiri gitu ya. Jadi sudah disebutkan sebelumnya oleh Raka, kalau nggak salah ya barusan ya. Dia bilang kalau saya nangkepnya itu sistem, ya ada SOP-nya dan seterusnya. Jadi itulah franchise. Tadi Dani sebutkan contoh Janji Jiwa. Janji Jiwa yang di sini di Lampung dengan di Jakarta itu mostly sama, ya. Kecuali kayak McDonald misalnya, McDonald yang ada di sini di Lampung di Indonesia itu ada rendang. Yang di Amerika nggak ada rendang. Itu bedanya itu adalah strategi, ya. Tapi mostly dari sistemnya, dari SOP-nya itu sama. Dan ketika kamu sebagai calon sarjana teknik industri, kamu tuh harus punya 3 hal yang tolong diingat-ingat ya. 3 hal ini adalah kamu bisa melakukan suatu proses yang namanya evaluasi dari sistem. Yang kedua, kamu merancang. Dari apa yang sudah kamu nilai, kamu merancang. Ya, setelah kamu rancang, nantinya kamu akan menginstall. Install rekomendasi hasil rancangan kamu itu terhadap objek di mana kamu melakukan penelitian. Ya, so kalau misalnya Dani melakukan penelitian di Kopi Janji Jiwa Riak Kudu misalnya, dan kamu pengen memasukkan rekomendasi terkait dengan SOP, terkait dengan sistem, itu nggak bisa masuk, nggak bisa terinstall. So, di sini kamu nggak bisa lulus sebagai sarjana teknik industri. Paham nggak maksud saya? Jadi better kalau kalian pengen masuk ke ranah itu, ke ranah sistem, ke ranah SOP, ke ranah manajemen lah ya, itu kalian ngambil aja di perusahaan atau di UMKM. Itu lebih real untuk kalian bisa berkontribusi secara penuh terhadap permasalahan yang ada di objek kalian itu. Ya, semoga paham ya, biar nggak terjadi kekeliruan lagi. Sehingga kalian benar-benar bisa jadi sarjana teknik industri yang utuh, gitu ya. Intermezzo, tapi saya pikir itu perlu. Penting, gitu ya. Property and depreciation. Jadi hampir semua tangible property itu dapat didepresiasikan, kecuali tanah. Kenapa tanah tidak bisa didepresiasikan? Kenapa tanah nggak punya depresiasi? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Kalau dari saya, kenapa tanah itu nggak bisa mengalami depresiasi? Karena harga tanah itu makin tahun makin naik, Bu. Ya, kenapa? Karena keperluan akan tanah itu selalu ada gitu, Bu, buat
kayak bangun rumah atau bangun usaha gitu, Bu. Dan kalau misalkan jumlahnya itu semakin sedikit kan semakin langka itu, Bu. Ya, harganya bakal lebih mahal gitu, Bu. Oke, thank you Krisna. Kalau Krisna lebih menyorotinya dari sisi hukum ekonomi, ya, permintaan dan penawaran. Tapi dalam hal ini konteksnya adalah penyusutan karena usia dan karena pemakaian. Kalau itu baru berupa tanah, maka dia tidak akan ada penurunan nilai. Karena memang ya tanah nggak akan rusak kecuali ada aktivitas di atasnya. Ya, misalnya di dalam tanah. Nanti di belakang ada soal depletion. Misalnya di situ di atas di tanah tersebut ada aktivitas pertambangan. Kayak gitu. Kalau sekedar aktivitas pertanian itu tidak ada penyusutan. Paham ya? Tangible property yang digunakan untuk bisnis dan personal activities dapat didepresiasikan tapi hanya untuk porsi bisnis purposes. Jadi kayak misalnya kamu punya usaha di rumah, itu bisa didepresiasikan tapi konteksnya adalah hanya untuk yang kepentingan bisnis. Yang untuk personal activities itu nggak masuk ke perhitungan. Ya, kemudian intangible property itu juga bisa didepresiasikan karena ada masanya, ya. Misalnya kamu punya tadi hak cipta untuk atau paten untuk kopi janji jiwa misalnya. Sampai kapan sih kopi janji jiwa ini akan bertahan? Kan pasti ada masanya, ya. Tidak akan mungkin dia akan bertahan selama-lamanya, gitu. Sekelas Hokben aja misalnya, itu juga ada sepinya, ada kemundurannya, gitu ya. Waktu dulu, zaman dulu, McD dan KFC juga pernah tuh mengalami masa-masa palung, mereka nggak laku, gitu. Taxable income, ini contohnya, ketika aktual cost-nya adalah ada gross income, ada kita belanja tools itu pasti hanya sekali ya, karena tools itu bisa digunakan untuk bertahun-tahun ke depan. Dan kemudian expenditure yang lain, ini mungkin ada beberapa perusahaan yang mungkin sama pengeluarannya, sehingga cash flow-nya menjadi seperti ini. Ya, kalau ini nggak ada penyusutan, maka ini yang perlu kamu pajakin. Ini yang akan kena pajak. Beda ceritanya kalau kamu punya depresiasi. Ya, depresiasi yang sama misalnya ini kalau pakai teori garis lurus dikurangi $20. Maka yang akan kena pajak hanya $40. Gitu. Maka ini sangat memengaruhi daripada pajak penghasilan di perusahaan. Gitu ya. Book value. Ketika kita bicara book value, karena yang namanya depresiasi ini adalah hanya tentang pencatatan keuangan. Nah, ini adalah cost basis dikurangi dengan depresiasi. Ya, inilah book value-nya. Perhitungannya seperti ini, ketika kita punya cost basis yang didepresiasikan, maka aset itu adalah ready to use, ya, siap untuk digunakan. Dan kita bisa lihat bahwa ketika book value dibandingkan dengan masa depresiasinya, masa penyusutannya, maka akan seperti ini nih. Total biaya depresiasinya itu ada di sini. Ada di selisih ini ya. Ada di selisih ini. Selisih antara ketika si aset, si properti baru digunakan sampai dengan dia tidak digunakan lagi atau nilai sisa. Ini adalah total depreciation charge. Nah, catatannya adalah kurva bergantung daripada metode depresiasi yang kita gunakan. Nah, ini adalah time base
perkembangan metode depresiasi ini sangat udah lama banget ya orang bicara tentang depresiasi gitu ya. Sebelum tahun 81 pun udah ada muncul straight line. Dan ini adalah metode yang sampai sekarang digunakan oleh orang-orang dan karena ini lebih mudah untuk diimplementasikan. Walaupun terus berkembang hingga akhirnya ada MACRS yang di sini sudah memasukkan unsur pajak di dalamnya. Kalau di straight line ini belum. Kita coba bedah ya. Untuk straight line itu akan seperti ini. Nilai buku dikurangi dengan salvage per tahun masa pakainya. Itu adalah depresiasinya, nilai depresiasinya ya. Kemudian ada sum of years digit. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya, karena akan ada nilai T di situ ya. Ada double declining balance. Double declining balance itu ada ketika ada 2/n di sini. Dia akan menjadi double. Nanti kalian bisa baca lebih lanjut sebelum nanti ketemu sama asisten ya. Jadi biar asistennya nggak kerja keras banget, kalian tolong benar-benar dibaca, latihannya dikerjakan, sehingga nanti tinggal sama asisten tuh tinggal tanya-tanya aja gitu. Karena contoh-contoh soalnya juga sudah cukup clear dijelaskan di situ cara-caranya seperti apa ya. Contoh. Jam-jam ngantuk banget ya emang ya ini ya. Biaya untuk aset itu adalah $900. Dan ini aset ini bisa digunakan selama 5 tahun dengan nilai sisa $70. Sehingga kita bisa cek dengan salvage value dengan straight line method seperti ini, penyusutan per tahunnya sampai tahun kelima. Sehingga sama tuh tiap tahunnya akan menjadi garis lurus biaya penyusutan yang harus dicatat oleh bagian keuangannya. Ini adalah garis lurus sampai dia mencapai salvage value, yaitu dijual dengan harga $70. Kalau accelerate depression prinsipnya adalah time value of money. Uang sekarang adalah lebih baik daripada uang yang akan datang. Ya, kayak kita sudah pernah diskusikan sebelumnya di mata kuliah sebelumnya, kamu mendingan dikasih uang 100.000 hari ini daripada 1 tahun yang akan datang, gitu ya. Nah, kemudian sum of years digit ini adalah terkait dengan jumlah dari digit tahun untuk masa pakai yang didepresiasikan. Contohnya seperti ini dengan skenario yang sama ya, biaya 900, masa pakai 5 tahun, nilai sisa 70, itu akan didapatkan nilai depresiasi yang beda-beda. Kenapa nilai depresiasinya itu yang tahun pertama jauh lebih tinggi daripada tahun mendekati akhir? Karena memang ketika kamu misalnya pun beli handphone seharga 5 juta, terus sampai rumah kamu buka boxnya, segelnya kamu buka, itu harganya ketika kamu aku nggak jadi minat sama handphone ini, cuman di unboxing doang, mau dijual lagi nggak akan 5 juta gitu kan ya, kurang lebih seperti itu. Hanya buka segel aja harganya langsung turun. Sehingga kalau pakai metode ini cenderung kurvanya akan menjadi bentuknya adalah sedikit landai.
Apabila apa? Apabila saya Kalau double declining, dia ada 2/n dikalikan dengan book value-nya. Tuh. Contohnya, kalau dalam kasus tadi seperti ini. tapi udah nggak usah tertarik sama dia. Di tahun akhir masa pakainya, depresiasinya kecil sekali, tapi di awal. Kalau tadi cuma 200-an, kalau pakai metode ini di awal dia sampai 300-an. Nah, karena ini kan kurang menguntungkan ya. Kurang menguntungkan tuh karena kalau semakin akhir nilai depresiasinya kan semakin kecil. Artinya cost yang akan menjadi pengurang income untuk dihitung pajaknya itu juga semakin kecil. Artinya kamu bayar pajak semakin hari semakin tinggi. Nah, itu akan menjadi merugikan. Makanya ada beberapa pihak yang mengkonversi ya dari DDB dikonversi ke straight line. Nah, karena DDB itu nggak ada salvage value, maka ada 3 skenario seperti ini. Over depreciation kalau misalnya nilai bukunya itu lebih kecil dari nilai sisa. Kemudian tax saving-nya itu bisa direalisasikan lebih awal. Kemudian kalau book value-nya itu sama dengan salvage value, nggak ada konsekuensi apa-apa yang akan kita terima. Kalau book value-nya lebih besar daripada salvage value, maka nggak ada deduksi sebanyak yang akan kita terima. Ya, contoh aja langsung ya. Nah, kenapa tadi kita menggunakan metode ini supaya akan menyediakan present worth yang besar, ya. Contoh yang sama ya, tadi 900 nilai bukunya, salvage value-nya 30, ya diturunin ya, kalau tadi itu di contoh sebelumnya itu salvage value-nya 70, sekarang jadi 30 aja. Maka kalau pakai DDP akan seperti ini. Salah. Ya, kalian lihat di tahun pertama besar sekali penyusutannya, tapi di tahun kelima cuma 46. Dan kita perlu convert ke straight line. Tapi kapan kita perlu convertnya? Kita bisa cek. Tadi ya pakai aturan 3 skenario tadi ya. Kalau di tahun kedua itu masih kurang dari DDB, maka jangan convert di sini. Seterusnya sampai nilainya itu lebih besar dari declining balance, maka kamu bisa convert di tahun keempat. Tuh, jadinya seperti ini. Paham sampai di sini untuk konversi? Ada yang nggak paham nggak? Saya ngos-ngosan banget. Lanjut ya. Keuntungannya apa kalau kita pakai modifikasi? Kalau pakai MICRS itu lebih sedikit dari actual useful life. Ya, jadi lebih perhitungannya itu lebih cepat rusak gitulah ya kasarnya. Di sini nilai sisanya diasumsikan 0. Dan kita punya ketentuannya adalah yang pertama, tentukan apakah properti itu bisa
bisa didepresiasikan atau tidak. Ada yang ingat syarat bisa didepresiasikan itu apa? At least 2 syarat yang dipenuhi. Ada yang ingat apa syaratnya? Tadi di depan udah kita bahas. Syarat properti yang bisa didepresiasikan apa, Angel Caroline? Angel Caroline? Iya, Ibu, kenapa? Jawab dong. Masih kurang paham sih saya, Bu. Kok tadi diam aja pas ditanya paham enggak? Ya, saya bisa membedakan mana yang kurang paham, mana yang tidak mendengarkan. Oke. Silakan, apa aja syarat suatu properti itu bisa didepresiasikan? Tadi di awal sudah kita bahas. Ada apa? Untuk salah satunya ya, Bu. Untuk tujuan bisnis itu biar income gitu, Bu. Terus Yang tadi saya ingat cuma salah satunya itu. oke, ada yang bisa menambahkan satu lagi? Izin menjawab, Bu. Vicky? Kalau menurut saya, Bu, ya, syarat untuk suatu aset itu bisa didepresiasikan itu asetnya harus berupa fisik dan memiliki masa pakai, Bu. Masa pakainya berapa lama? Tergantung dari penurunan aset tersebut, Bu. Nilainya berkurangnya seperti apa? Oke. Belum tepat ya. Jadi bisa intangible juga bisa dia punya depresiasi. Jadi tidak harus berbentuk fisik. Ada lagi? Ada 2 lagi nih. Satu lagi deh. Bu izin menjawab, Bu. Mungkin kalau kegunaannya lebih dari 1 tahun bisa nggak, Bu? Ya, dia harus lebih dari 1 tahun dan dia digunakan untuk kepentingan bisnis. Tadi sudah disampaikan oleh Angel ya. Itu ada, kalau misalnya properti itu sudah memenuhi, sudah eligible untuk syarat bisa didepresiasikan, baru kita go ahead. Selanjutnya adalah ditentukan cost basisnya dari si aset tersebut. Ya, untuk real property misalnya, maka kita harus juga memperhitungkan biaya-biaya terkait dengan sertifikat kayak gitu. Nah, kalau untuk mesin misalnya, kita juga perlu masukkan biaya installment. Biasanya kan kalau mesin itu ada biaya pengiriman, ada biaya instalasi kayak gitu. Itu perlu diperhitungkan ya. Dan ini adalah aplikasinya untuk bisa menghitung MACRS dan untuk metode GDS. Dan contohnya seperti ini. Ini adalah contoh class life-nya. Jadi masing-masing jenis properti punya pengklasifikasiannya sendiri-sendiri. Gitu. Jadi kita bisa pilih kalau untuk office furniture misalnya, kita pengen ngitung pakai class life ADR, kita berarti ambilnya 10 tahun. Kemudian kalau kita mau langsung ke MACRS dan GDS, kita berarti ambilnya 7 tahun. Ya. Terus kemudian ada lagi ketentuannya adalah, itu kalian nanti cek-cek aja, kalian pengen menghitung untuk properti jenis apa. Ada beberapa pengklasifikasian properti, misalnya properti yang punya masa pakai 3 tahun. Properti yang punya masa pakai 3 tahun, misalnya adalah special handling device untuk manufaktur makanan dan minuman, itu biasanya masa pakainya 3 tahun. Kemudian kalau untuk 5 tahun itu kayak
trucks, kemudian komputer itu pakai kelasnya 5 tahun. So, ini yang kalian perlukan untuk perhitungan nantinya. Properti kelasnya masuk yang mana? Setelah kalian tahu properti kelasnya masuk yang mana, itu akan mengetahui atau akan dihitung recovery year-nya berapa lama. Nah, untuk misalnya komputer itu kan masuknya ke kelas 5 tahun ya tadi ya. Kalau misalnya dia recovery year-nya itu 2 tahun, berarti nilainya adalah 32 untuk rata-rata persentasenya. Nah, ketentuan lainnya adalah kalau kelas ya 3, 5, 7, dan 10 itu menggunakan 200% persentase. Sementara yang 15 dan 20 menggunakan 150 untuk declining balance depreciation-nya. Dan perlu dicatat bahwa nilai sisa diasumsikan 0. Ada perbedaan antara properti residential rental. Ya. Ada yang non residensial. Residensi itu kan berarti kan tempat tinggal. Jadi properti yang sambil ditinggalin atau enggak itu ada perbedaan. Lumayan signifikan juga bedanya soalnya. Jadi ini perlu untuk kalian perhatikan juga kegunaan dari si properti tersebut untuk apa. Nah, contohnya ini adalah ada properti yang masuk ke kelas 5 tahun, dia menggunakan 200% declining balance depreciation. Tadi kan 3, 5, 7, diambilnya 200% gitu ya. Dengan dikonversi ke straight line depreciation. Dengan B-nya itu 100%, nggak ada salvage value, ya. Coba kita cek, maka kalkulasinya akan menjadi seperti ini. Ya. Ketika DDB itu kalkulasinya 20%, 32, dan seterusnya, tentu ini akan menjadi merugikan ketika dia cuma 11%. Ya. Terus, kalau 7 tahun, ini contohnya, properti yang 7 tahun, oke, seperti ini contoh perhitungannya, jadi kalian bisa hitung pakai Excel. Terus menerus sampai ke properti yang 39 tahun, dan seterusnya. Contohnya cukup lengkap ya, kalian nanti bisa baca sendiri. Sehingga kalau kita bandingkan berbagai metode penghitungan depresiasi, kalau straight lines itu garisnya lurus sama terus tiap tahun dan ada salvage value. Kemudian kalau ke SOYD dia cenderung ada landainya gitu. Kalau DDB itu sempat ada curam kemudian landai lagi, dan untuk MSCRS dia tidak ada salvage value di tahun-tahun terakhir. Nah, gimana kalau misalnya aset yang didepresiasikan itu dibuang dan market value-nya itu beda dari book value? Itu sering terjadi. Maka yang harus dilakukan adalah depresiasinya bisa di-recapture. Recapture itu akan muncul ketika asetnya itu dijual untuk lebih dari book value yang saat ini, tapi kurang dari cost basis. Kalau kita bisa lose ketika asetnya itu dijual kurang dari book value-nya. Kemudian capital gain ini akan muncul ketika ada aset yang dijual lebih dari cost basisnya gitu, dan dia akan kena pajak di bawah rata-rata.
Ya, ini adalah 3 skenario yang bisa digunakan untuk yang beda ketika nilai buku ketika disposalnya beda dengan realitanya. Oke, semua contoh ada di PPT dan sekarang kita geser ke mini quiz ya. Boleh tolong disiapkan kertas dan penanya. Kalau sudah siap, kasih tahu. Udah siap belum? Jadi kuis ini berlangsung dalam waktu 1 jam. Nanti saya tunggu timestamp-nya sampai jam kalian masukin lembar jawaban kalian ke Google Form yang ada di kolom chat. Dan saya tunggu timestamp-nya itu sampai jam 15.25. Soalnya sedikit aja. Oke, ini soalnya sedikit aja. Yang pertama, kalau ada mikrokomputer yang cost-nya itu 8.000, maka tolong dihitung ACRS depreciation schedule-nya. Ya, jadi caranya apa? Itu ditentukan dulu dia masuk ke properti kelas yang mana, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah hitung depresiasi SYD dan book value untuk mesin, penggantian mesin yang nilainya adalah 500.000, yang punya useful life 100 tahun dengan nilai sisa 50.000. Cukup jelas ya soalnya. Dan yang selanjutnya adalah pernyataan benar atau salah. Cuman ada 7 soal. Ada pertanyaan terkait dengan soalnya? Baik, jika cukup silakan untuk dikerjakannya. Maaf Ibu, untuk